Selamat pagi, siang, atau malam untuk ibu ini dan untuk semua teman-teman yang menyaksikan. Saya dari kelompok J, TTKI, kelas TTKI 48, akan menjelaskan karya ilmu kami yang berjudul Implementasi Sistem Ventilasi dan Sistem Drainase pada tambang bawah tanah. Sebelumnya, perkenalkan saya Sony Simanjuntak dengan NIM 121-24089. Untuk bagian pertama, yaitu bagian abstrak. Bagian kami ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja tambang bawah tanah dengan dua sistem, yaitu ventilasi dan drainase. Sistem kami ini kami buat dikarenakan suhu yang tinggi akibat geothermal gradient dan genangan air dapat berpotensi membahayakan pekerja pada tambang bawah tanah. Untuk sistem kami ini otomatis akan memungkinkan pemantauan secara real time dan peringatan dini terhadap kondisi yang ekstrim. Kondisi ekstrim ini dapat berupa suhu yang melebihi batas normal dan ketinggian air yang melebihi batas normal. Untuk kata kunci pada penelitian kami ini yaitu adalah tambang bawah tanah, sistem ventilasi, sensor suhu, ketinggian air, Arduino, keselamatan kerja, dan otomatisasi. Berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang untuk penelitian kami ada 4. Pertama, risiko tinggi terkait suhu tinggi dan genangan air pertama bawah tanah. Kedua, pentingnya pengendalian air dan ventilasi untuk keselamatan dan efisiensi kerja. Yang ketiga, kami merasa sistem manual tidak cukup cepat dan responsif untuk kondisi lingkungan yang dapat berubah dengan cepat. Yang keempat, sensor suhu atau otomatisasi kami hadirkan sebagai solusi modern untuk pemantauan dan pengendalian lingkungan tambang. Sistem kami ini akan dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu bantuan manusia sebanyak sebelumnya yang dilakukan secara manual. Untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana kondisi suhu ketinggian air di tambang bawah tanah dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, bagaimana desain dan penerapan sistem ventilasi yang efektif dan efisien untuk menurunkan suhu udara di area kerja bawah tanah. Yang ketiga, bagaimana desain dan penerapan sistem pompa air yang efektif dan efisien untuk menjaga ketinggian air di area kerja bawah tanah. Keempat, bagaimana tantangan dalam penerapan sistem ventilasi dan pompa air pada tambang bawah tanah, terutama pada kondisi ekstrim. Yang kelima, bagaimana sistem ventilasi dan pompa air dapat diintegrasikan untuk mengontrol suhu dan ketinggian air sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan pada penelitian kami ini ada 4. Yang pertama, menganalisis kondisi suhu dan air di tambang bawah tanah. Yang kedua, mendesain sistem ventilasi dan pompa otomatis. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan implementasi jika kami menerapkannya pada sebuah prototipe. Yang keempat, mengintegrasikan sistem sesuai dengan standar K3. Untuk ruang lingkup penelitian kami ini, sekarang kami masih hanya berfokus pada ventilasi dan drainase otomatis yang masih berbasis Arduino. Kemudian kami juga membaca studi dari aspek teknis, K3 dan efisiensi. Kemudian kami juga membuat simulasi rancang bangun dari sensor suhu dan pemantauan ketinggian air. Dan yang keempat, kami mengevaluasi kesesuaian dengan standar keselamatan kerja. Berikutnya ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian, eksperimen, rancang bangun, dan simulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang kami buat, yaitu kami pertama melakukan secara eksperimen langsung. Itu dengan menggunakan sistem yang telah berhasil kami rancang. Yang kedua, melalui studi literatur. Dari studi literatur ini kami mengambil data seperti batas maksimum suhu dan ketinggian air normal yang dapat ditoleransi pada lingkungan kerja tambang. Untuk sistematika penulisan karya tulis ilmiah kami, pada bab 1 kami membuat pendahuluan yang mengandung latar belakang tujuan dan metode. Pada bab 2 kami berisi teori dasar suhu dan ventilasi tambang. Bab 3 berisi analisis sistem existing dan pengembangan sistem otomatis. Dan bab 4 berisi simpulan dan saran pengembangan sistem. Berikutnya, definisi. Untuk definisinya, ventilasi tambang ini merupakan sirkulasi udara bersih dari permukaan ke bawah tanah. Hal ini penting untuk mengurangi suhu atau gas berbahaya yang berada di tambang bawah tanah. Kemudian ada drainase tambang. Di sini kami juga, drainase tambang ini merupakan sistem untuk mengalirkan genangan air dari dalam tambang ke permukaan, sehingga air dalam tambang bawah tanah ini berkurang, sehingga dapat mencegah banjir dan kerusakan alam. Untuk perkembangan teknologi, dulunya masih dipergunakan ventilasi alami dan pompa manual. Tetapi kini beriring berjalannya zaman, sekarang sudah ada sensor suhu atau pompa otomatis yang dapat berbasis sensor. Adapun jenis-jenis pompa air, yaitu pompa submersible, kemudian pompa sentrifugal, dan multi-stage, kemudian ada positive displacement dan diesel pump, kemudian ada pompa pneumatic injet pump. Untuk jenis sistem pendinginnya ada surface cooling plan, ada underground cooling plan, ada combination cooling, ada localized and microclimate cooling, dan ada cooling from natural ice.
Untuk sistem kami ini, kami menggunakan sistem pendingin berbasis dua kipas yang mengembus udara dari dalam tambang ke luar tambang, dari luar tambang ke dalam tambang. Untuk diagram alirannya seperti ini. Pertama, sistem mulai ketika listrik mulai dialirkan ke dalam sistem. Di sini sensor suhu dan sensor ketinggian air berjalan secara bersamaan dan secara kontinu. Di sini, misalkan pada sensor suhunya mendeteksi suhu. Jika suhu ruangan berada di atas 30 derajat Celcius, maka kipas angin akan menyala. Jika tidak, kipas angin akan berhenti menyala. Dan kembali lagi ke ulangi pemantauan, ulangi ke awal, di mana sensor suhu akan secara kontinu selalu mengecek suhu lingkungannya secara otomatis. Sama seperti itu juga sensor ketinggian air. Pertama, sensor ketinggian air mendeteksi ketinggian air. Kemudian masuk ke dalam Arduino, jika ketinggian air mendekati batas normal, pompa air akan menyala. Jika tidak, pompa air akan berhenti menyala. Kemudian kembali lagi ke ulang pemantauan dari awal lagi. Kemudian untuk desain sistem, di sini kami ada tampak depan, tampak belakang, tampak atas, maupun tampak samping. Di sini, jika lihat di tampak depan ini ada semacam layar kecil. Ini merupakan sistem monitor, di mana akan berisi data kelembapan dan juga data suhu pada tambang itu. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alatnya ada satu solder, ada satu gunting, satu pisau, satu pemanti api, satu lilin, satu penggaris, satu lem tembak, dan satu gergaji besi. Untuk bahannya ada satu set Arduino R3, satu sensor DT11, satu sensor water level, satu kipas 12 watt, satu pompa air mini, satu LCD, satu breadboard, satu adaptor 12 volt, satu adaptor 9 volt, satu adaptor 5 volt, satu kabel jumper, satu modul relay yang 4 channel, satu mini box, satu toples plastik, dan satu pipa PVC. Di sini adaptornya ada 3. Di sini kami masing-masing menggunakannya untuk Arduino 1, untuk kipas angin 1, dan untuk pompa air 1. Adaptor ini yang memungkinkan kami dapat menggunakan energi eksternal dari luar sistem kami. Berikutnya cara kerjanya. Cara kerjanya pada awalnya, sistem akan menerima inputan berupa suhu dan ketinggian air secara kontinu. Data berupa suhu dan kelembaban ini akan ditampilkan ke dalam sebuah monitor. Kemudian, data ini kemudian akan diolah oleh Arduino secara otomatis dan menyalakan sistem ventilasi berupa kipas dan sistem pompa air jika kondisinya melewati batas normal. Jika tidak, maka kipas dan pompa air nggak akan nyala. Kemudian pada fase ketiga, sistem ventilasi pompa air akan otomatis berhenti jika suhu sudah kembali normal. Dan pada fase keempat, sistem kembali ke kondisi awal, yaitu ketika sensor suhu dan sensor ketinggian air mengecek kondisi ruangan. Kemudian untuk hasil pengujiannya dapat dilihat seperti berikut. Untuk sensor suhunya kami rendah 11 pada 27 derajat Celcius, tampilan di LCD-nya 27 derajat Celcius, outputnya kipas mati. Tapi ketika naik 30 derajat Celcius, tapi LCD-nya menuliskan warning dan memberikan outputnya kipas yang menyala. Untuk sensor ketinggian air, kami juga mencoba dua, ada 7 cm, ada 10,5 cm. Untuk ketinggian air kami tidak membuat pada tampilan LCD-nya, cuma outputnya jika dia 7 cm, pompanya mati. Jika dia 10,5 cm, pompanya akan menyala. Untuk evaluasinya, pertama, kesalahan program Arduino. Kami awalnya memiliki banyak kesalahan pada program Arduino, sehingga kami memberikan solusi, yaitu belajar lebih lanjut cara membuat program Arduino dan membaca banyak referensi, baik dari YouTube maupun literasi dari literasi buku. Kemudian yang kedua ada daya yang kurang. Daya yang kurang ini kami membuat solusi tadi pakai adaptor eksternal. Yang ketiga, sensor yang rusak. Awalnya kami menggunakan sensor DT22. Oleh sebab itu, kami mencoba mengganti dengan DT11 yang ternyata berhasil. Yang keempat, adanya masalah teknis seperti tali letak sistem, akurasi sensor, dan kecepatan Arduino mengolah data. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti gambar ini. Ini tampak sampingnya, tampak bawahnya, tampak atas, dan tampak samping kirinya lagi. Yang pertama tampak depan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem otomatisasi berbasis Arduino dengan sensor suhu dan air yang kami buat telah berhasil mengontrol kondisi lingkungan dalam skala kecil. Yang kedua, kipas aktif saat suhu di atas 30 derajat Celcius dan pompa aktif saat air melampaui titik normal ketinggian air. Yang ketiga, sistem terintegrasi ini dapat mudah digunakan dan cocok untuk tambang yang masih skala kecil sampai menengah. Yang keempat, kendala teknis seperti tata letak sistem, akurasi sensor, dan kecepatan Arduino mengolah data masih akan perlu diperbaiki ke depannya untuk meningkatkan kecepatan respon dan keefektifan sistem. Untuk sarannya, yang pertama, tingkatkan akurasi dan ketahanan sensor. Yang kedua, rancang sistem lebih rapi dan tahan ekstrim. Dan yang ketiga, lakukan uji coba di tempat nyata. Yang keempat, optimalkan efisiensi daya dan keawetan sistem. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.